full. Yang full ya seperti Pondok Temboro itu loh, yang santrinya full ngaji. Itu kenapa kita dahulukan? Karena kalau itu terbentuk, itu nanti bisa mudah enteng mengerjakan yang lain-lain. Jadi kalau yang full itu terbentuk, itu nanti mudah dan enteng kerjakan yang lain-lain. Nah yang full ini memang yang targetnya paling tinggi dan memerlukan konsentrasi tinggi. Jadi ringkasnya ngaji seperti di Pondok Al-Fatah Temboro dan cabang-cabangnya yang sudah jalan itu ngaji yang arahnya tujuannya memang pertama mencetak orang soleh, kemudian yang kedua mencetak orang yang soleh sekaligus ahli ilmu agama, wong alim, ustaz. Maka program-programnya itu ya kalau mengacu ke Pondok Temboro itu ya bukan 70%, 30%, 100%. Tahfidz 100%, diniyah juga 100%. Nah, ukuran minimalnya diniyah itu tahfidz dulu ya. Tahfidz itu minimalnya sabak sarki manzil itu kan. Nah itu minimalnya pagi hari atau siang hari, nanti terserah lah mau dibikin sebelum zuhur atau setelah zuhur. Yang penting program tahfidz itu minimalnya ada sabak dan sarki 3 jam, kemudian ditambah manzil 1 jam. Berarti maknanya untuk program tahfidz itu minimalnya berapa jam? 4 jam minimal. Kalau tambah banyak tambah baik. Misalnya setiap nunggu sholat anak-anak digerakkan untuk baca Al-Quran. Karena orang ngapalkan Quran itu pendorong paling kuat itu suasana bi'ah. Al-insan abdul bi'ah, manusia itu sangat terpengaruh oleh suasana. Maka kalau suasananya itu ngaji terus itu nanti ya namanya kan banyak orang itu, wah saya minta amalan bagaimana cepat hafal Quran, yang baca sebanyak-banyaknya, amalannya deres sebanyak-banyaknya. Lah kalau kamu minta cepat hafal Quran tapi tidak mau deres, itu sama dengan kamu minta anak tidak mau kawin. Iya untuk anak lagi belum kawin, lalu menunggu. Nah itu. Kemudian yang kedua program diniyah yaitu pertemuan di kelas 3 jam dan takror atau mutolaah 1 jam. Berarti mananya berapa? 4 jam. Itu standar minimal. Kemudian masih ada lagi yaitu program ngaji kiai. Ngaji kiai itu sekarang alhamdulillah sudah ada apa tadi aplikasinya. Langsung aplikasi itu. Nah itu. Jadi yang penting dirilai. Jadi kita itu enak. Karena kata para ulama, hati itu kalau tidak dengar nasihat 40 hari itu mengeras. Tambah lama tambah mengeras, tambah lama tambah mengeras. Maka kalau kita putarkan ngajinya kiai itu tiap hari itu dapat nasihat. Karena memang isinya ngaji itu ngaji nasihat. Ngaji nasihat. Dan hasilnya kita tidak perlu payah-payah ngasih nasihat, setiap santri sudah dapat nasihat. Dan nanti itu supaya gini. Ini kan Jakarta ini kan di baratnya Temboro, jadi itu tidak masalah. Artinya itu lain dengan daerah-daerah timurnya Temboro. Di sana itu kadang baru diputar ketabrak maghrib, karena maghribnya duluan, atau bahkan pas ngaji itu pas maghrib. Nah kalau di sini tidak masalah. Temboro ke barat itu tidak masalah karena apa? Maghribnya lebih belakangan. Nanti tidak bisa lah. Usahakan itu pasti bisa. Kemudian ada program harian. Program harian itu yaitu sholat jamaah 5 waktu komplit hirzian. Minimalnya yaitu ba'da maghrib, ba'da subuh komplit yasinnya. Di tempat-tempat yang baru merintis, saya sarankan itu tiap waktu salat. Mungkin kecuali pada asar ya.
karena waktunya agak pendek. Tiap waktu salat itu kamu baca hirzi. Dengan itu kamu baca itu. Pada zuhur juga, pada isya juga. Hanya saja yang pada zuhur, pada isya itu dibaca tanpa yasin, tanpa ayat 5. Kenapa? Karena pengalaman kita itu ayatul kursi itu datangkan sesuatu, datangkan pertolongan Allah. Ada alumni kita itu didatangi orang, dimintai tolong mikirkan MI di kampungnya. MI-nya itu tambah hari itu tambah dikit, tambah mati, tambah dikit, SD-nya tambah besar. Akhirnya dia sedia datang ke sana, dia benahilah, ya TU-nya apa-apanya dibenahi semuanya. Sambil dia baca, dia ajak orang baca hirzi sebanyak-banyaknya. Pokoknya nomor 1 wiridan hirzi sebanyak-banyaknya. Nah kalau sekarang itu keadaannya itu berbalik, MI-nya makmur, SD-nya mati. Wah itu SD-nya, MI-nya ini. Jadi tempat-tempat yang baru-baru itu, yang baru memulai merintis itu tempat seperti Haji Enji, Haji Uji ini, itu pada zuhur, pada pada isya itu dibaca juga hirzinya, walaupun tidak sepanjang maghrib subuh karena tanpa yasin, tanpa ayat 5. Nah, kemudian istighosah sebelum subuh setengah jam. Jadi ya bangunlah satu jam sebelum subuh, kemudian tahajud sendiri-sendiri, lalu istighosah itu. Karena apa? Riwayatnya itu sahih itu. Setiap sepertiga malam yang terakhir ada seruan di langit, hal min sa'ilin fa'u'tiyalah, hal min ta'ibin fa'atubalah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Yang minta ampun diampuni dosanya, yang bertaubat diterima taubatnya, yang minta dikabulkan permintaannya. Maka itu terbukti itu 200 cabang yang sudah terdaftar itu kok istighosahnya kuat. Nanti tiba-tiba itu meningkat. Kalaupun ada masalah, tiba-tiba dikasih jalan keluar oleh Allah. Jadi orang itu kalau menghidupkan pondok itu jangan berharap tidak ada masalah. Ya pasti tambah banyak masalah. Tambah banyak santrinya, tambah banyak masalah. Pokoknya uang itu tambah berjuang, tambah banyak masalah. Karena satu-satunya orang yang tidak punya masalah itu hanya orang gila saja. Ada pagi senyum-senyum, siang senyum-senyum, tidak ada masalah, gila. Maka kamu itu jangan sekali-kali datang, Pak Kiai doakan saya supaya dijadikan orang yang tidak punya masalah. Bingung njaluk edan. Jadi makanya pentingnya istighosah ini, karena kita itu pasti datang masalah. Seperti Temboro santrinya ribuan, ya ribuan masalahnya itu. Makanya Pak Kiai itu sakit-sakitan itu perlu didoakan itu. Jadi ya wajar itu. Pokoknya tambah gede, tambah banyak masalah. Nah, sedangkan kita itu yakin satu-satunya yang bisa menolong menyelesaikan masalah hanyalah Allah. Maka kuatkan istighosah itu. Istighosah itu kuatkan itu. Bahkan di dalam ayat itu sahabat itu nanti untuk naklukkan dajjal itu dengan istighosah. Famani butuliya binarihi falyughammid ainaihi wal yastaghith billah. Nanti kalau datang fitnahnya dajjal, pejamkan kedua mata, jangan terpengaruh kanan kiri. Oh, just ngrungokne internet, mumet dasmu itu. Fal yughammid ainaihi, pejamkan dua mata, lurus ikut amalan sunnah jejaknya baginda Nabi. Kemudian wal yastaghith billah, istighosah. Maka nanti kuatkan itu. Jadi ya setengah jam lah kurang lebihnya itu sebelum subuh istiqomahkan istighosah. Dan itu doa-doa itu semuanya itu yang doa tolak bala, doa datangkan santri, doa ngerasankan santri,
bikin kerasan maksudnya. Doa apa jenenge nekane duit. Pokoknya doa nekane duit itu bikin orang senyum-senyum gitu. Enak kabeh itu usaha. Yang rajin itu usaha. Insyaallah. Jadi kita itu harus belajar yakin kepada amal dan berlatih selesaikan masalah dengan amal. Termasuk hirzi itu. Namanya saja ayatul hirzi. Ayat penjagaan. Diamalkan oleh ulama seluruh dunia sejak sahabat, sejak zaman Kanjeng Nabi. Di Yaman orang menyebutnya Rotib al-Haddad. Di India orang menyebutnya al-Manzil. Di Mesir teman-teman ikhwan menyebutnya al-Ma'thurat. Itu kurang lebih isinya sama. Ayat-ayatul hirzi penjagaan itu. Maka ketika ada satu orang alumni dulu datang kepada Ibnu Zairon rahimahullah, nangis-nangis. Alumni mungkin ada yang sangat angkatan dengan dia, nangis-nangis itu. Ada apa? Istri saya hilang. Loh, istri kok hilang ini? Hilang dompet, hilang duit, hilang sepatu aja, istri hilang. Langsung Pak Yai itu mengatakan, kamu kok hilang istri, pasti tidak baca hirzi ya. Benar Pak Yai. Makanya tidak baca hirzi itu hati-hati. Dijaga ilmunya, dijaga dirinya, dijaga kemuliaannya, dijaga imannya, dijaga agamanya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, dijaga semuanya, pondoknya, keluarganya. Barokahnya kalau kita istiqomah baca itu hirzi. Nah ini, itu program-programnya. Kalau nanti ada program kamar, taklim dan sebagainya. Terus juga nanti ada program dakwahnya. Ada program dakwahnya. Jadi kita itu ingin pondok itu menguatkan dakwah dan dakwah itu juga menguatkan pondok. Dan memang seharusnya begitu. Seharusnya pondok itu menguatkan dakwah dan dakwah itu menguatkan pondok. Jadi kalau kita bisa meringkas, pondoknya hidup, makmur berkembang. Jam berapa sekarang? Berapa? 1 menit. Jadi pondoknya makmur, berkembang, programnya kuat, santrinya banyak. Lalu di pondok itu, di dekatnya pondok itu, atau bahkan di masjid pondok itu, hidup mahalah yang hidup 5 amal. Dakwahnya, taklimnya, ibadahnya, khidmatnya, jaulahnya, musyawarah hariannya, taklimnya, musyawarahnya, DTI-nya, mengeluarkan jamaahnya. Nah kemudian nanti satu mahalah itu menghidupkan satu mahalah di dekatnya, dekatnya, sampai akhirnya itu pondok dikelilingi oleh 20 mahalah yang hidup 5 amal. Yang tiap minggu mengeluarkan jamaah 3 hari, yang tiap bulan mengeluarkan jamaah 40 hari. Gimana? Cocok nggak? Gimana? Cocok? Jadi ringkasnya, kamu tengok itu di Temboro itu, Masya Allah, la quwwata illa billah, semuanya dari Allah. Orang Temboro itu tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Di sana ada pondoknya hidup. Kemudian di dekat pondok itu ada syafi'iyah, mahalah yang hidup 5 amal. Karkunnya yang sudah kelas tahun aja lebih 20 orang. Saya nggak tahu berapa jumlahnya itu. Apalagi 4 bulan yang 4 bulan, pokoknya hidup gitu loh. Lalu Syafi'iyah itu menghidupkan Al-Huda, Nurul Huda, Al-Ihsan, Al-Faiz, Darussalam, kemudian Al-Madinah, apa? Dekat bahasa itu apa namanya? Al-Amanah, Al-Qadir. Akhirnya itu dikelilingi lebih daripada sekitar 20 mahalah itu, semuanya hidup 5 amal semuanya, pada mengeluarkan jamaah 3 hari dan jamaah panjang 40 hari semuanya. Nah nanti kalau terbentuk seperti itu, subhanallah, mata batal linnas wa idh ja'alna baita mata batal linnas wa amna. Tempat itu kalau hidup agama seperti Mekah itu, mata batal linnas, mata bah,
martabah itu apa? Nyedot manusia. Orang dari mana kesedot ke situ, kesedot itu. Termasuk Haji Tata itu kesedot ke situ itu. Ngapain bicara rumah Bintaro tiba-tiba pergi ke Temboro itu? Saya ajak sini lagi dia. Jadi fitrahnya itu seperti itu, nyedot. Wa amna, kemudian diberi keamanan di tempat itu. Jadi ringkasnya kita ingin itu pondok-pondok cabang kita itu nanti apa yang kamu lihat di Temboro itu kamu copy plaster. Oh, copy plaster. Saya senang seperti itu. Jadi alumni kok nyebut bahasa Inggris kleru-kleru itu malah bagus ya. Pokoknya kita itu harus kembali ke jalannya orang dulu. Harus kembali ke jalannya orang dulu. Orang dulu itu ya pokoknya si jenenge alumni pondok iki senengane salat, senengane nyekel tasbih, wiridan, senengane maca Quran. Maka itu yang pada amalan mau ke cabang-cabang itu kita wajibkan itu setiap hari minimal itu baca Quran itu 3 juz. 3 juz loh. 1 juz berapa menit? 20 menit, 30 menit, 3 juz hanya 1,5 jam saja. Jadi, sedangkan kita itu punya waktu 24 jam. Saya itu menjumpai orang-orang soleh. Ya kan menurut saya itu wali lah. Itu semuanya itu kok seneng baca Quran kabeh. Mbah Yai Arwani Amin Kudus seneng baca Quran, Mbah Hamid Pasuruan seneng baca Quran, Mbah Kiai Mahmud seneng baca Quran. Mbah Kiai Mahmud itu tidak hafal Quran tapi seneng baca Quran. Biasa beliau itu seminggu sekali khatam itu biasa. Seneng baca Qurannya binatang. Dulu zaman saya itu kalau sholat ngimami, beliau kan wafat tahun 96. Itu ngimami sholat itu biasa itu. Serokaat, 2 rakaat nisa itu 1 juz itu biasa. Makanya itu kan di imamannya kan ada papan besar untuk Quran, ada lampunya itu. Itu karena Mbah Kiai Mahmud tidak hafal Quran, pakai Quran besar membaca. Jadi rakaat pertama 1/2 juz, rakaat kedua 1/2 juz. Seneng. Makanya itu orang itu kok seneng baca Quran itu ya antara lain tandanya orang soleh. Makanya ini bodoh seneng ngomong Quran, seneng baca Quran, seneng wiridan, mutolaah, dan itu nanti dengan sendirinya akan menjauhkan dari maksiat dan mengurangi kesia-siaan. Dengan sendirinya itu, karena al-masyghulu la yushghal. Orang itu kalau sibuk dalam kebaikan dengan sendirinya meninggalkan keburukan. Ini penting ini. Karena sekarang itu alumni itu yang sahih bedol HP ku, wedi ngono ya. Kudune kan Quran yang ngene iki. Kok malah HP bedol wedi piye iki. Kita harus kembali ke jalannya orang-orang dulu. Mau tidur, ada pada tidur, selesaikan amalan infirodi, tasbihah, sholawat. Nah, dengan demikian nanti kita itu berharap tidur itu ya mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu sahabat, ketemu wali-wali, minimalnya mimpi ketemu kiai kan gitu kan. Lah turu tidur, lainnya kecegluan HP, mukanya kejatuhan HP. Innalillahi. Nanti hari ketemu apa ini? Maka itu tidak ada kebanggaan, tidak ada kebanggaan yang seperti itu. Tidak ada kebanggaan. Pokoknya dewe itu balik yang jalannya ngomong soleh dia. Tidak ada ceritanya ini fulan bin fulan jadi wali karena siang malam pegang HP. Benar nggak? Tidak ada. Ya kalaupun kita itu pegang HP itu ya seperlu-perlunya saja. Seperlunya saja. Kamu tahu tahun 99 saya keluar di Rewin itu waktu kelas tahun di sana itu. Saya itu kelas tahun itu lebih dulu dari Maulana Harun, lebih dulu daripada Maulana Ali Mahfudi 99. Sama santri-santrinya Maulana Said Ahmad Khan. Santrinya yang ngomong sama saya, Maulana Said Ahmad Khan yang jadi penanggung jawab dakwah di Saudi sana atas putusan Maulana Ilyas itu. Santri-santri itu mengatakan tahun 99, bayangkan itu. Mana ada orang punya HP?
bisa dihitung jari itu. Orang punya telepon rumah aja masih jarang-jarang. Itu tahun-tahun itu, bahkan sebelum tahun itu, Maulana Said Ahmad Khalid itu sudah berdoa, Allahumma dammiril ittisolika, hancurkan ya Allah macam-macam telekomunikasi. Kenapa? Wa ismuha akbaru min naf'iha. Ada manfaatnya itu ada, tapi madorotnya itu lebih banyak. Madorotnya itu lebih banyak. Maka kalau kita itu kok pengen turu ngeloni HP, innalillahi. Aja ngono kuwi. Ya kalaupun kita gunakan itu gunakan seperlunya saja lah, seperlunya aja, dibatas-batasi aja. Pokoknya kita lebih bangga, lebih suka kalau kamu itu kembali ke kita semuanya itu kembali ke jalannya orang-orang soleh zaman dulu. Senengane wiridan, dikit-dikit sholat, maca sholawat, dino ping 10.000 ping 5.000, bener, mutolaah. Kalau longgar baca Quran, bagus itu. Nah, tadi saya bicara apa tadi? Dakwah, ya, dakwah ya. Jadi intinya, masya Allah, la quwwata illa billah, semuanya dari Allah. Itu apa yang ada di Temboro itu kamu fotokopi, kamu hidupkan di tempat-tempat kamu semua. Pondoknya hidup, lalu mahala hidup dikelilingi mahala hidup yang lain. Semua. Terus kemudian tadi ada yang ngaji pulang pergi. Itu juga kita openi itu. Kita openi itu. Jangan kita tolak. Mungkin kita ajar sendiri. Mungkin kita gerakkan orang. Diri orang untuk ngajar dia. Tapi kita openi. Karena kebanyakan anaknya umat Islam itu adalah tidak mondok. Ya. Yang mondok itu berapa persen? Dikit. Dibanding yang tidak mondok itu dikit. Maka yang ngaji pulang pergi itu diopeni. Ngopeni ngaji pulang pergi itu sama dengan ngopeni mayoritas anaknya umat Islam. Lah ngaji pulang pergi itu, materi ngaji itu penting. Materi ngaji itu penting. Tetapi ada yang lebih penting. Apa itu?